Itu kalau mental modelnya belum benar, outputnya pasti seleb kabeh. Kemudian kita harus diam saja. Diam saja itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa loh Mas. Langsung menuju ke beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara online. Untuk yang pertama, dari yang ringan sampai yang agak berat ini, ada yang panjang. Yang pertama, bablaske jam loro Mas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini disuruh sampai jam 2 Mas. Terus yang kedua, ini ada yang secara agak intern nanti dulu, ini dari maksudnya apa ya? Terus yang ada yang dari YouTube, apakah sensitivitas itu ada lapisannya atau macamnya? Iya, sensitivitas itu apakah ada lapisannya atau macamnya? Rano ngoten apa bro? Enggak itu. Terus satu lagi ada yang minta tentang bocoran ekonomi Ma'iyah secara konkret, itu bocorannya dikit gitu. Ada yang minta pertanyaan seperti itu. Pripun langsung di mohon Mas. Yang pertama tentang lapisan sensitivitas, yang kedua tentang ekonomi Ma'iyah, gambaran untuk bocoran-bocoran. Ma'iyah ki perusahaan tapi ya ekonomi Ma'iyah partai duduk, perusahaan duduk, ormas ora, kok dituntutnya akeh banget ya. Cek. Iki ternyata ada diskriminasi mic-nya ini. Ya. Bocoran, saya tidak bisa menjawab bocoran ekonomi Ma'iyah gimana maksudnya, karena teman-teman Ma'iyah juga iguh sendiri masing-masing. Mau bikin perusahaan Ma'iyah, yo dowo obrolan nih. Tapi bahwa kemudian nanti inisiatif emergent dari bawah, kita lihat nanti ke depan ya. Harus ngomong detail lagi apa gunanya lah. Apa sebenarnya? Maksudnya gini kok, wis kedawan, ora paham, ora konkret, ngomong konkret gitu. Nah kemudian aku ngomong, oh nanti Mak ya kita beli kapal 3, ora konkret, loh gue beda urusannya, konkretmu karo konkretnya Bang Leo juga beda. Tapi gini dulu lah fondasinya, motifnya internal itu bahwa kita survive, bertahan hidup dulu nih, nanti kita sambung satu sama lain gitu. Karena Ma'iyah fondasinya bukanlah perusahaan, Ma'iyah fondasinya bukanlah ormas, Ma'iyah fondasinya adalah kita sinau bareng. Konkretnya gimana? Sinau bareng itu memberi kemampuan untuk melihat kesempatan. Gini, kalau Anda tidak pernah dodolan buah, lihat buah di pinggir jalan itu bukan kesempatan. Ya enggak? Kesempatan itu sebenarnya terbuka di mana-mana. Cuman kita bisa ngelihat atau enggak. Cara kita bisa melihat kesempatan adalah dengan menambah pengetahuan. Makanya penting sing jenenge sinau bareng. Piye yo aku ngomongnya. Kowe percaya ora ana wong dodolan watu? Ada, enggak ada yang lihat kesempatan itu. Jadi ada gini, dia melihat ada sebuah masalah. Tak kayak contoh yo, kenapa pentingnya kita belajar. Jangan menganggap sinau bareng iki ra konkret to. Piye to? Enggak tak anggap konkret ki wadak to. Kudu nglakoni ngene iki nglandhepke peso iki yo konkret iki. Kita sinau bareng ini juga sama konkretnya. Ada orang yang melihat masalah gini, orang pengen punya binatang peliharaan, tapi binatang peliharaan itu punya masalah, yaitu kamu harus ngasih makan terus, harus bersihin pupnya, harus bersihin kandangnya dan seterusnya, itu repot. Aku cuma pengen ditemenin, nggak pengen repot, makanya dia jualan, namanya pet rock. Artinya apa? Batu peliharaan. Gue diwanji kok watu, kayak moto, kayak cangkem, didol, payu tuh. Asura gue, payu sampai $1 juta. Nek kowe ndelok beritane coba delok. Ono sing dodolan angin neng Cina. Dodolan angin piye itu? Anda cari di internet. Jadi dia bawa lodong ke ke kaki gunung di Swiss, ditutupi, didol neng Cina. Kenapa? Karena di Cina polusi. Jadi dibuka, wah angin gunung ki, payu dodolan angin wae Asura. Loh,
Kenapa Anda tidak melakukan itu? Karena kita tidak bisa melihat kesempatan. Gimana kita bisa melihat kesempatan? Menajamkan ilmu kita. Paham nggak maksud saya? Kesempatan bisnis itu di mana-mana. Minggu iso ndelok ora iki. Apa jenis kesempatan bisnisnya ada di mana? Bahwa Makyah sebagai entitas bersama bekerja sama itu nanti kita atur belakangan. Karena untuk ke situ mental modelnya kudu bener. Gayane, ayo kita Makyah apa namanya? Berbisnis bersama. Wong gue iki kompak karena kere kok. Nek ono diteng rebutan wis. Wis kuat urung mentale iki. Sampai ada istilah yang namanya krembol. Nek kering gerombol. Engko nek sugih kerah. Ini salah satu yang dikritik oleh saudara kita yang dari etnis lain yang pandai berbisnis. Saya nggak perlu ngomong lah, tapi Anda paham lah maksud saya. Itu teman saya ngomong, kenapa orang Jawa susah, apa namanya, bisnis. Dia cerita gini, karena saya punya pengalaman nih sama orang Jawa, bekerja sama untuk membuat sebuah bisnis. Ini kalau kalau barangnya sudah jadi, kalau saya berenam kata dia, setelah barangnya jadi kita bagi 6 rata. Dah. Ini kalau sama orang Jawa, ini mau kita bagi ini rebutan akeh-akehan nih. Enggak kita bagi rata ini 6. Aku pengen yang dapat banyak. Itu efeknya yang kemarin mau bekerja sama jadi nggak mau kerja sama. Padahal kekayaan tidak hanya dari satu bisnis, tapi mau bermain terus gitu. Pentingnya silaturahmi untuk rezeki gitu. Kan Islam masih dicerita nih, pentingnya silaturahmi, persaudaraan untuk bisnis. Artinya apa? Fair. Apa sebenarnya? Ora kemaruk dan seterusnya. Nah, kalau kita mentalnya kuat, tenan tekan kono, ini harus disisir juga ini. Saya nggak ngomong bahwa semua orang pasti siap, cah Makyah kabeh siap, nggak semua siap walaupun ada yang siap. Tapi pada saatnya nanti kalau memang yang siap-siap ayo kita gandengan iki. Aku kena ngomong lebih jauh engko ono sing tersinggung. Tapi intinya seperti itu ya. Karena semua hal itu kalau mental modelnya belum benar, outputnya pasti selip kabeh. Mental model iki ning jeromu, jero utekmu, atimu iki. Karena mental model nanti membangun struktur. Struktur itu apa sih? Perjanjian kalau bisnis. Gimana nih perjanjiannya? Strukturnya itu kalau mental modelnya benar, strukturnya pasti paling bagus. Kalau hukum dalam perusahaan ini sudah terjadi, nanti terjadi pola kegiatan. Pola kegiatan itu akan menghasilkan peristiwa yang namanya laba. Kalau mental modelnya udah benar, labanya akeh wis tak jamin. Karena mental modelnya bosok, labane iki ora meng ora akeh, sebentar juk remuk gitu loh. Ya tapi daripada nanti jadi kuliah bisnis, kita hentikan di situ aja ya. Intinya ngono, wes ayo tangi sih. Kita seimbang ki awake. Apa balance-nya bener dulu nih. Baru nanti kita gandeng-gandengan kerjasama. Oke, satu lagi tadi apa? Tentang lapisan sensitivitas koyok kuih wae. Lapisan. Gini, kalau konsep sensitivitasan sendiri itu kan sebenarnya konsepnya sederhana, bahwa seberapa kamu seberapa keras kamu tersentuh terhadap dari informasi dari luar, sesuatu yang dari luar seberapa kamu tersentuh, seberapa keras kamu tersentuh itu sensitivitas. Nah aplikasinya di banyak layer nih, ada yang fisik, ada yang spiritual, ada yang emosional. Nah itu sensitivitasnya bisa berbeda-beda. Ada yang secara fisik sangat tidak sensitif. Dikamplengi yo, itu biasanya sing seneng tawuran gue. Dikamplang yo tetep jegegek ayo tarung misalnya gitu. Tapi ada juga yang secara emosional dia justru kuatnya, tidak sensitif dalam tanda petik. Itu kalau ngelihatnya gampang gini, introvert, extrovert. Itu salah satu memperlihatkan kesensitivitasan. Biasanya yang introvert itu sensitivitasnya tinggi. Sehingga dia tidak mencari banyak impuls dari luar, banyak trigger dari luar. Biasanya yang ekstrovert itu sensitivitasnya lebih rendah. Jadi dia keluar untuk mencari trigger-trigger dari sekitarnya. Yang sensitif yang introvert itu mencari merecharge energinya dengan sendirian, ekstrovert itu merecharge dengan kumpul karo konco. Nah itu tipikal yang berbeda-beda. Jadi kalau menjawab itu tadi, berapa layer sensitivitas? Sensitivitas itu konsep yang sederhana. Itu tadi yang saya bicarakan. Cuman pengaplikasiannya membuat dia menjadi sangat beragam. Ngoten mawon nggih, sederhana. Monggo.
Mungkin sebelum saya menyimpulkan untuk yang dari online ini, yang dari sini masih ada lagi. Monggo Mas, langsung ini juga dari generasi milenial. Cek. Ya, saya Sarul Huda, panggilannya Toing. Jadi melihat dari tema malam ini insensitif, itu yang dibilangkan sama Mas Topan tadi, bahwasanya kita kok tidak peka, padahal insentifnya sudah banyak. Kalau saya malah kebalik, melihat dari tema ini dan dari gambar itu, tapi nggak tahu saya kalau itu kuping perempuan. Jadi saya melihatnya itu insensitif karena ada insentif, karena di gambarnya itu gambar telinga ditutup oleh koin. Jadi dia itu tidak peka karena ada, ya kasarannya macak budek mergono duit begitu. Terus kemudian saya menyambung pertanyaan dari Mas Bayu tadi, ketika bagaimana kita mendapati dari luar, kemudian dijawab oleh Mas Abrang, ya wis rasa gagas adusik daripada demo dan sebagainya. Kemudian ketika itu nanti kita ibaratnya orang gagas, yang mau masang baliho iku saya gede, akhirnya nanti ketika ada masanya kita diterobos, kita ditabrak, itu bagaimana? Mungkin misalnya baliho itu nanti semakin gede, saya gede baliho ini, saya ngebrui, saya loro. Jadi apakah kita tetap harus seperti itu saja? Apakah kita hanya akan terus memikirkan diri kita sendiri saja, tidak melakukan usaha untuk yang di atas, gitu. Terima kasih. Cek. Ini bener ya, sing seru ya. Oke. Lagi-lagi soal keseimbangan, jangan dianggap titik kaya sing dikatakan iki tadi lho apa pilihan ganda karo obrolan panjang. Nah aku ngomongin iki juga dianggap pilihan ganda, wis rasa sama sekali, terus kemudian gini enggak gitu juga. Gini, maksud saya gini. Kasih porsi yang tepat energinya untuk bereaksi terhadap itu. Misalnya ngomong baliho. Tak takon kuwi iso ngopo? Miso. Orang ubah apa-apa. Gini, kita kalau kamu pakai sistem 2, itu di thinking sebentar aja. Sistem 2. Kenapa dia pasang baliho? Pasti ada tujuan dong. Orang iseng-iseng pasang baliho yo men terkenal ngono. Pasti ada tujuan nih. Misal ya saya nggak tahu. Misal agar terpilih. Gue mangkel lagi. Aku hanya punya satu kesempatan untuk membalas dia ketidaksenanganku dengan ora milih. Kira tak pikir perlu tak pikir bendino. Ora milih, ora perlu. Itu cuma 2 detik kejadiannya. Wis punya keputusanan, jreng. Wis engko ora tak pilih. Wis gitu aja. Jangan membebani dirimu yang lain gitu loh. Misalnya gini, saya nggak menghalangi demo. Sebenarnya saya tidak menghalangi demo. Cuman dihitung yo. Waktumu efektif tidak untuk menuju yang kamu tuju nih. Jangan-jangan kamu udah ngeluarin energi, ternyata cuma ditunggangi oleh musuhnya. Pinter ya, apa sebenarnya pentingnya tajam ini loh. Wah pokoknya aku, misalnya gini, ada di sebuah desa, ada di sebuah kota ini. Mahasiswanya semua demo meningkatkan UMR. Apa? Tingkatkan UMR. Akhirnya dipenuhi peningkatan UMR. Apa yang terjadi kemudian? Setahun kemudian, bisnis menengah tidak bisa lagi membiayai pekerjanya. Pengangguran meningkat. Bisnis ini keluar dari, pilihannya 2, dia pindah jadi bisnis atau dia keluar dari kota itu. Dia pindah ke kota yang lain atau di pinggiran, atau dia berubah menjadi importir. Pengangguran justru naik karena minta peningkatan UMR. Saya nggak ngomong peningkatan UMR pasti buruk, tapi ayo kita hitung beneran nih. Kalau kita melakukan ini, demo tentang ini, efeknya ini gimana, efek ekonominya dan seterusnya. Itu makanya saya selalu ngajak pemuda, aku enggak bukannya menghalangi kamu melakukan apa-apa, cuman landep po. Men kowe meng ora enggak lagi-lagi cuman jadi alat oleh kepentingan yang lebih besar. Kena tok lho. Eman kowe wis ngetokke energi, kowe wis tenanan lenge wangi, bul mak plekenyi. Anda pernah demo, Anda pernah kampanye buat salah satu kandidat enggak? Saya SMA pernah sekali dan menyesal. Ya tak track,
gue janji iki, pas ngono taek kabeh kayak mencangkeman kabeh. Gimana aku nggak punya sistem untuk memastikan dia sesuai dengan itu, aku serasa mlebu ae. Nggak usah masuk, maksudnya nggak usah masuk ikut kemudian kampanye dan seterusnya. Itu zamannya Pak Harto mbiyen. Saya ikut demo seperti itu. Dan saya ngitung setelah ini, oke, berarti titik berhasilnya di sini, coba janjinya dia dan seterusnya lah. Loh, kok bosok? Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku masih kadang ngetok ke energi. Nextnya gimana? Aku nggak punya sistem yang sama untuk kontrolnya. Ya wis rasa aku. Apa yang aku lakukan sekarang? Saya mencoba men-set up sistem itu agar energi kita nggak habis ketika kita memang mau masuk ke politik. Ente masuk politik bener-bener tahu politik loh. Kan nggak sesederhana itu, gitu loh. Maksudnya saya pengen mengajak gini, kalau kamu mau masuk ke medan perang, pahami dulu medan perangnya. Tidak ada pasukan menang itu perang dengan berharap menang. Gak ono, aku mangkat perang berharap menang ki. Gak ono wes dalam sejarah manapun. Yang ada adalah dari semua hitungannya dia, oke, gini kemungkinan, oke, kemungkinan menangnya besar, aku mangkat. Karena aku tahu pasti kalau menang. Dari hitung-hitunganku. Yang gitu. Ini cuma syariat untuk memenangkan itu. Nek ngerti mesti kalah, ya ngapa perang? Tujuan dia untuk kemenangan kok, bukan untuk kegagahan peperangan, bener nggak? Kecuali kamu demo untuk kegagahan pribadi, untuk romantisme. Ayo demo gitu, wis wira demo, tak romantis ya demo gitu, kudu membela rakyat gitu. Oke, ayo tapi kita bikin plan panjang toh. Ya kita, betapa harapan kita terhadap reformasi seperti itu besarnya. Menurut Anda sekarang lebih baik dari sebelum reformasi? Ayo kita analisis ekonomi, analisis korupsi, analisis KKN dan seterusnya. Bullshit. Kita tuh ditutupi sama narasi penjajahan diganti pembangunan, ngono wis meneng kabeh. Perpindahan resources nggak ada yang berkurang juga. Nah, iki aku tadi provokator iki engko nek tak terus kayak ngene iki. Saya bukannya melarang atau mendorong. Saya hanya mengajak, ayo kita berpikir jernih. Kalau kita melakukan sesuatu, menghabiskan waktu, menghabiskan energi, sampai beneran. Kalau enggak, dihitung lagi. Kalau enggak, dihitung lagi. Cari kans tertingginya, terus kemudian melakukan. Nah, balik itu tadi, apakah kemudian kita harus diam saja? Diam saja itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa loh, Mas. Coba ketika Anda lihat, kalau striker ngegol itu berapa persen dia pegang bola? Dia nunggu umpan lambung yang tepat, dia pada posisi yang tepat, tinggal nyundul ndase gol balik. Apakah dia nggak melakukan apa-apa ketika nggak nyentuh bola? Positioning, ngelihat musuhnya, ruang kosong, ini gimana, jangan sampai offset, dan seterusnya. Itu kan melakukan sesuatu, walaupun tidak megang bola, paham maksud saya ya? Jadi kita dalam keadaan ini, kita sangat bisa melakukan sesuatu dengan memetakan dengan benar, oke. Gini keadaan nih, gini. Nggak usah jauh-jauh, milih orang yang tepat itu aja kon mikir wegah kok. 100.000 lebih mudah daripada kon mikir. Mas aku ki bendino kon kegaweanku meng jaga counter HP kok, kon riset tentang politisi. Wes ngeke aku luwih gede wae tak coblos. Kalau keputusan kita seperti itu, terus Anda berharap menuntut kok ngene sih, gue milih yang godit kok. Bahwa kemudian yang terpilih, gini, tak urut ke sedikit ya. Yang bisa ngasih kamu duit berarti duitnya banyak. Kalau duitnya banyak berarti dia pinter cari duit. Kalau dia jadi pemimpin, pinternya ngapain? Fair toh? Wajar toh? Make sense saja toh? Wong gue milih wong sing pinter golek duit kok. Kalau dia di sana cari duit kok gue nesu-nesu. Kalau kamu pengen perubahan, cari yang pinter. Cari yang memang benar-benar peduli. Peduli itu benar-benar ngasih, peduli itu benar-benar terlibat, nggak ngomong aku bekerja demi rakyat. Gue cangkem. Gue berbuat apa? Gue berbuatmu masang baliho, ora berbuat nyemplung tenan iki. Paling aku diseneni kok. Ojo ngomong ngono to. Ya aku kan ora penting. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena saya nggak ikut perang di situ. Saya nggak ikut perang politik, saya nggak ikut perang ekonomi, perang kuming siji, minter ke arek-arek.
Karena statistiknya jelas, semakin masyarakat terdidik, semakin tertata itunya, negaranya. Karena masyarakat yang terdidik lebih tepat memilih pemimpinnya. Saya nggak ngomong pemimpinnya yang sekarang atau yang kemarin gimana-gimana ya. Saya cuma mikir masa depannya. Kalau kita semakin pandai, kita sinau bareng, kita semakin lebar, semakin paham, memilihnya akan semakin tepat. Dan itu efeknya akan baik untuk kita bersama. Mana ya Mas, bukan berarti ora peduli, blas apatis. Saya nggak ngajak apatis. Saya ngajak tepat mengeluarkan energi gitu aja. Oke, matur nuwun.